When you feel it's hopeless. Perusahaan otobus di Indonesia cukup beragam. Ada yang terkenal dengan pelayanan terbaiknya, armada mewah yang selalu dihadirkan, dan ada pula yang terkenal dengan jumlah armada bus terbanyak. Namun tahukah Anda, ada beberapa perusahaan otobus dengan nama yang cukup besar di Indonesia, dengan jumlah armada bus terbanyak, peremajaan armada yang selalu dilakukan setiap tahunnya, maka tidak heran beberapa perusahaan otobus yang akan kita bahas kali ini sebagai perusahaan otobus raksasa di Indonesia. Dan inilah 8 perusahaan otobus besar di Indonesia. Oh ya, kali ini kita tidak sedang membahas perusahaan grup yang menaungi beberapa perusahaan otobus. Jadi nama-nama seperti Maesari Group, Hiba Group, Akas Group, Sumber Group, dan lain sebagainya tidak akan masuk dalam list pembahasan kita kali ini. Oh ya, kalau ada yang kurang dalam penyampaian video ini, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini, guys. Perusahaan otobus Haryanto. Kita awali pembahasan kita dengan salah satu perusahaan otobus yang memiliki nama besar asal Jawa Tengah yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Haryanto. Perusahaan otobus Haryanto merupakan perusahaan otobus yang melayani jasa transportasi darat dengan armada busnya yang berasal dari kota Kretek, yaitu Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan perusahaan otobus Haryanto dimulai sejak tahun 2002. Bapak Haji Haryanto adalah sosok pria hebat di balik perjalanan perusahaan otobus Haryanto, termasuk naik turunnya usaha bisnis transportasi yang beliau rintis hingga menjadi bus yang cukup populer di Indonesia sekarang ini. Tercatat perusahaan otobus Haryanto saat ini memiliki 2.000 karyawan. Perusahaan otobus dengan logo Menara Kudus ini sudah dikenal dengan kehandalan dalam pelayanannya, seperti peremajaan armada, para supir dan kru yang ramah. Selain itu, sang pendiri Bapak Haji Haryanto dikenal dermawan yang rajin menyantuni ribuan anak yatim, memberangkatkan umroh karyawannya, bahkan membangun masjid. Kini manajemen perusahaan otobus Haryanto dipegang dan dikelola oleh Rian Mahendra, anak dari Bapak Haji Haryanto. Perusahaan otobus Prima Jasa. Selanjutnya ada nama perusahaan otobus Prima Jasa yang mudah Anda jumpai lalu lalang, khususnya bagi Anda yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Perjalanan perusahaan otobus Prima Jasa dimulai sejak tahun 1991 yang awalnya sebagai bus pariwisata dengan jumlah armadanya sebanyak 25 unit saja pada saat itu. Begitu bisnisnya berkembang, bus Prima Jasa memperluas layanannya dengan membuka layanan antar kota antar provinsi tepatnya pada tahun 2001. Bapak Amir Mahfud merupakan orang yang bertanggung jawab dalam kisah perjalanan perusahaan otobus Prima Jasa. Perusahaan otobus yang berada di bawah naungan perusahaan Maesari Group ini memiliki kurang lebih 1.000 unit armada bus. Maka tidak heran bagi Anda yang sering melakukan perjalanan seputar daerah Provinsi DKI Jakarta maupun daerah Jawa Barat, hampir tiap saat Anda akan berpapasan dengan bus yang satu ini, guys. Perusahaan otobus Budiman. Berikutnya ada salah satu bus kebanggaan masyarakat Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Budiman. Budiman adalah salah satu perusahaan otobus yang berbasis di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perusahaan otobus Budiman didirikan oleh Bapak Saleh Budiman yang berawal dari usaha truk. Kemudian pada tahun 1992, Bapak Saleh Budiman mengubah usahanya menjadi usaha angkutan bus dengan nama Perusahaan Otobus Budiman. Bermodalkan 4 unit bus pertama, bus Budiman melayani lokal Priangan Timur saja, seperti daerah Tasikmalaya dan juga Ciamis pada saat itu. Saat ini bus Budiman memiliki layanan yang cukup beragam, seperti perjalanan pariwisata, bus antar kota dalam provinsi, dan juga bus antar kota antar provinsi, dengan berbagai tujuan seperti menuju Jabodetabek, Wonosobo, Cirebon, Semarang, dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa seperti di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga ke Jawa Timur.
Perusahaan otobus Budiman salah satu perusahaan otobus dengan jumlah armada yang cukup banyak di Indonesia, yaitu lebih dari 900 unit armada. Maka tidak heran hampir tiap saat Anda akan berpapasan dengan bus yang satu ini, khususnya Anda yang melakukan perjalanan seputar di daerah Jawa Barat. Sekarang manajemen perusahaan otobus Budiman diteruskan oleh anak Bapak Saleh Budiman, yaitu Bapak Dede Sudrajat. Go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Perusahaan otobus Lorena. We're breathing, standing up, everybody's Selanjutnya ada nama perusahaan otobus Lorena yang merupakan salah satu perusahaan otobus yang memiliki nama yang cukup besar di Indonesia sebagai penyedia jasa moda transportasi darat dengan armada busnya. Sejarah perusahaan otobus Lorena dimulai sejak tahun 1970 oleh Bapak Gusti Terkelin Surbakti dengan trayek awalnya melayani trayek dari Bogor menuju Jakarta pulang pergi. Begitu bisnisnya berkembang, perusahaan otobus Lorena melebarkan sayapnya dengan membuka trayek antar kota antar provinsi seperti Jakarta menuju beberapa daerah seperti Surabaya, Madura, Denpasar, dan juga di Pulau Sumatera. Sekarang perusahaan otobus Lorena telah memiliki banyak rute perjalanan dengan kelas yang bervariasi yang bisa Anda pilih. Selain melayani bus antar kota antar provinsi, perusahaan otobus Lorena juga melayani perjalanan bus pariwisata dan juga salah satu operator bus Transjakarta. about Friday night, we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show. Perusahaan otobus Gunung Harta. Here we come back to life. Kita bergeser ke Pulau Bali, yang juga memiliki perusahaan otobus dengan nama yang cukup besar di Indonesia, yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Gunung Harta. Rise up and we follow the Perusahaan otobus Gunung Harta sendiri merupakan sebuah perusahaan otobus yang didirikan oleh seorang warga Bali yang bernama Bapak Iwayan Sutika. Sejarah perjalanan perusahaan otobus Gunung Harta dimulai sejak tahun 1993, yang awalnya melayani perjalanan antar kota dalam provinsi, yaitu trayek dari Denpasar menuju Gilimanuk pulang pergi. Pada tahun 1995, perusahaan otobus Gunung Harta memberanikan diri untuk membuka trayek antar kota antar provinsi. Saat ini basis pelayanan perusahaan otobus Gunung Harta dibagi menjadi dua, yaitu di Pulau Bali dan juga di Malang, Jawa Timur. Yang bisa dibedakan pada warna bodi busnya, merah di Bali dengan rute pelayanan Pulau Bali menuju Pulau Jawa ataupun sebaliknya, dan juga dari Yogyakarta menuju Jabodetabek. Sedangkan yang hijau di jalur Madura, Malang, Jawa Timur menuju Jabodetabek maupun daerah Jawa Barat, Bandung misalnya. Perusahaan otobus Gunung Harta sendiri memberikan kenyamanan yang lebih bagi para penumpangnya. Hal itu ditandai dengan terus dilakukannya pembaruan armada secara terus-menerus, kelas yang ditawarkan, trayek yang cukup beragam, serta pelayanan yang ramah dan lain sebagainya. what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if we Perusahaan otobus Harapan Jaya. on the path that we believe in. Berikutnya ada nama perusahaan otobus Harapan Jaya yang merupakan salah satu perusahaan penyedia transportasi darat dengan armada bus yang berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Perusahaan otobus Harapan Jaya didirikan oleh Bapak Harjaya Cahyana pada tahun 1972 di Tulung Agung, Jawa Timur. Pada awal berdirinya, hanya memiliki 3 unit bus yang digunakan untuk pengoperasian rute dari Tulung Agung menuju Surabaya pulang pergi. Kemudian pada tahun 1993, perusahaan otobus Harapan Jaya merintis perjalanan antar kota antar provinsi. Rutenya dari Tulung Agung, Solo, Jakarta, serta kota-kota lainnya di Jawa Timur. Tidak sampai di situ saja. Pada tahun 2017, perusahaan otobus Harapan Jaya bahkan membuka trayek perjalanan menuju Pulau Sumatera. Perusahaan otobus Harapan Jaya terus berkembang hingga sekarang ini, bahkan menjadi salah satu perusahaan otobus yang memiliki nama yang cukup besar di Indonesia. Perusahaan otobus yang satu ini memiliki beberapa kelas pelayanan, mulai dari kelas ekonomi, patas, VIP, eksekutif, luxury hingga sleeper seat dengan jumlah armada yang cukup banyak. Maka tidak heran bagi Anda yang sering melakukan perjalanan misalnya di tol Trans Jawa ataupun seputar daerah Jawa Timur, maka Anda akan sering berpapasan dengan bus yang satu ini, guys. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. Perusahaan otobus Rosalia Indah. We rise up from the
Selanjutnya ada nama perusahaan otobus Rosalia Indah yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pemilik armada bus antar kota antar provinsi double decker terbanyak dengan pelayanan pramugara-pramugari di Indonesia. Perusahaan otobus Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi darat dengan armada busnya yang berkantor pusat di Palur, Jawa Tengah dan telah berdiri sejak tahun 1983. Perusahaan otobus ini memiliki nama yang cukup besar di Indonesia. Hal itu terbukti dengan armada mewah dan pelayan terbaik yang selalu dihadirkan oleh perusahaan otobus Rosalia Indah. Bahkan beberapa waktu lalu perusahaan otobus Rosalia Indah menghadirkan sebanyak 21 unit bus premium dengan bodi double decker ataupun bus tingkat secara bersamaan yang membuatnya memperoleh penghargaan rekor MURI. Bus-bus tersebut menggunakan balutan bodi dari karoseri Adiputro dan juga dari karoseri Laksana. Perusahaan otobus Rosalia Indah terkenal dengan pelayanan yang memanjakan penumpangnya, peremajaan armada yang selalu dilakukan setiap tahunnya, serta kelas pelayanan yang cukup bervariatif yang bisa Anda pilih untuk menemani perjalanan Anda, guys. Perusahaan otobus Sinar Jaya. Di urutan pertama ada nama perusahaan otobus Sinar Jaya yang terkenal dengan tulisan pada bodi busnya, "Sesama bus Sinar Jaya dilarang saling mendahului." Sinar Jaya merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi darat dengan armada busnya dengan nama yang cukup besar di Indonesia dan berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan otobus ini didirikan pada tahun 1982 oleh Bapak Herman Rusli bersama dengan Bapak Haji Rasidin Karyana dan terus berkembang hingga sekarang ini. Tercatat perusahaan otobus Sinar Jaya pernah memperoleh penghargaan rekor MURI sebagai perusahaan otobus terbaik dalam hal pelayanan dan kepuasan kepada penumpang selama 6 kali berturut-turut, yaitu dari tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, dan juga di tahun 2011. Perusahaan otobus yang berada di bawah naungan PT Sinar Jaya Megah Langgeng ini melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dengan berbagai kota tujuan seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga ke Pulau Sumatera. Perusahaan otobus Sinar Jaya termasuk deretan perusahaan otobus yang memiliki armada yang cukup banyak di Indonesia. Dengan jumlah armadanya lebih dari 1.000 unit armada bus. Maka tidak heran bus dengan livery dominan putih berhiasan warna pelangi ini hampir bisa dijumpai di jalan raya, khususnya di Pulau Jawa, guys. Oke guys, itulah 8 perusahaan otobus besar di Indonesia. Dari 8 perusahaan otobus yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian guys? Kalau ada yang kurang ataupun hal-hal lainnya dalam penyampaian video ini, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya, silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video guys.